benar-benar pemandangan yang penuh perasaan dalam. Hubungan antara kepala keluarga Chu dan cucu Anda ini sangat menyentuh sekali, benar-benar membuat iri orang di sini ya. Begitu suara yang begitu tidak ramah ini terdengar, seluruh pandangan mata semua orang di aula itu langsung terpusat padanya. Hanya terlihat seorang pria tua kurus berenergi yang mengenakan pakaian warna hitam, dengan membawa segerombol anak muda berjalan masuk ke dalam. Ini adalah keluarga Yan. Di antara para tamu, ada seseorang yang mengenali asal-usul dan latar belakang keluarga itu, dan tidak bisa menahan diri mengatakannya. Keluarga Yan? Desta mengerutkan keningnya, dia sudah langsung mengingat beberapa informasi mengenai keluarga ini. Keluarga ini kemampuan dan kekuasaannya tidak lebih baik dari keluarga Chu. Tapi beberapa keturunan keluarga Yan memegang posisi penting dalam militer negara Samar. Mereka sangat keras dan cukup kuat sehingga keluarga Chu tidak bisa sepenuhnya menghabisi dan menenangkan mereka. Dua keluarga ini telah berkonflik selama bertahun-tahun, dan tidak pernah terlihat dari dulu siapa yang menang dan kalah. Hubungan dua keluarga ini semakin lama semakin memburuk. Bisa dikatakan seperti api dan air. Awalnya tidak ada yang menyangka kalau di ulang tahun kakek Chu ini, ada anggota keluarga Yan datang menghadirinya. Lebih tidak menyangka lagi yang datang adalah kakek Yan sendiri dengan membawa pasukannya. "Hei kamu, untuk apa kamu datang ke sini?" Barata berdiri dari kursinya dan bertanya dengan dingin sambil menaruh kedua tangannya di belakang. Forla mencibir dengan berkata, "Bukannya kamu sudah tahu alasan tapi masih tanya ya? Aku datang ke sini pasti untuk mengucapkan ulang tahun kepadamu. Atau jangan-jangan apa untuk menguburkanmu?" Begitu ucapan ini keluar, ekspresi wajah seluruh anggota keluarga Chu langsung berubah. Keturunan keluarga Chu yang pemarah telah menyingsingkan lengan baju mereka dan bersiap untuk memulai perkelahian. Jika bukan karena orang tua mereka yang ada di samping mereka mencegahnya, mungkin akan muncul konflik yang meledak tidak karuan. "Ah, sudah berumur begini tapi masih saja tidak berpendidikan ya? Seumur hidupmu pasti hidup bagai anjing ya," kata Barata. Dia juga bukanlah orang yang bisa diinjak-injak seenaknya. Dia pun membalas dengan cibiran dan tawa yang dingin sekali. "Itu juga lebih bagus daripada kamu yang datang ketika butuh saja, orang yang tidak lebih baik dari anjing," kata Forla melanjutkan tanpa sungkan sedikit pun. Melihat dua orang di depannya yang semakin bicara semakin berseteru hebat. Desta yang ada di tengah-tengah mereka pun buru-buru berkata, "Dua kakek, malam ini adalah hari baik yang besar dan membahagiakan. Bagaimana kalau kita semua duduk dan bicara baik-baik? Kalau terus bicara begini, itu akan melukai satu sama lain." Jika ucapan seperti ini diucapkan orang lain, Forla pasti sudah berkata, "Bocah tengik ikut campur saja, sana minggir." Tapi begitu melihat kalau yang bicara itu Desta, wajah marahnya seketika itu juga menghilang. Yang tampak malah sentuhan ramah di wajah itu, karena Desta yang mengusulkan hal ini, baiklah kakek Yan akan mendengarkannya. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di aula tertegun dan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka, perubahan sikap Forla bisa sebegitu cepat ini. Perubahan sikap ini terlalu cepat dan besar sekali. Atau jangan-jangan ada sesuatu antara Desta dan dia? Tidak benar, Forla Yan adalah kepala keluarga Yan. Desta hanyalah salah satu cucu dari keluarga Chu. Hubungan antara keluarga Chu dan keluarga Yan tidak begitu baik, mana mungkin ada sesuatu di antara mereka? Semua orang bingung melihat hal ini. Mereka sampai tidak memperhatikan ada kegundahan dan cemas di tatapan mata Barata untuk sesaat, untungnya dia menyembunyikannya tepat waktu. Hanya Paman Fu yang dari tadi berdiri di sampingnya yang merasakan itu, perhatian yang lainnya semua tertuju pada Forla.
Mereka melihat Forla menyerahkan kotak kayu panjang kepada Desta lalu tersenyum. Desta, kamu berikan ini kepada kakekmu yang ada di belakangmu itu. Aku keluarga Yan bagaimanapun juga adalah tamu besar keluarga terpandang. Datang untuk ikut makan jadi tidak mungkin datang dengan tangan kosong. Desta tersenyum cagung, meskipun dia bingung kenapa Forla memiliki sikap yang baik terhadapnya. Tapi dia tidak berani tidak menuruti pemberian dari orang itu, jadi dia pun menyerahkan kotak kayu panjang itu kepada Barata. Barata mengambil kotak itu tapi tidak membukanya, dan hanya memberikannya langsung ke Paman Fu. Dia berkata, karena kelihatannya semua tamu sudah hadir. Ayo masuk dan mulai makan malamnya. Aku juga berterima kasih atas kado yang telah diberikan kalian semua. Cukup serahkan ke Paman Fu dulu. Setelah itu, tiba pembukaan resmi acara pesta ulang tahun. Keluarga Chu pantas menjadi keluarga top dunia. Para seniman yang datang ke sini untuk menampilkan pertunjukan untuk Barata adalah seniman top dunia. Banyak seniman telah mengumumkan pengunduran diri mereka dari lingkaran seni pertunjukan. Tapi hebatnya pada saat ini mereka masih tampil di panggung untuk merayakan ulang tahun kakek. Ini benar-benar menunjukkan pengaruh yang dimiliki keluarga Chu. Ramainya pesta ulang tahun ini sungguh luar biasa dan akhirnya pesta itu diakhiri setelah kakek Chu makan mie umur panjang. Pada saat ini, sudah waktunya bagi Barata untuk mengantarkan para tamu untuk pulang. Desta tidak ingin ikut sibuk dalam keramaian itu, dia berniat kembali ke villa untuk beristirahat. Kemarin malam dia sudah berlutut cukup lama di ruangan para leluhur. Meskipun tenggelam dalam perasaan masa lalunya, tapi lututnya benar-benar berlutut begitu lama, jadi wajar kalau kelelahan. Dan akhirnya pesta ulang tahun berakhir, lalu dia akan kembali dan tidur dengan lelap. Namun, belum sampai dia ke villa, seorang wanita bertubuh cukup indah, mengenakan baju kulit warna hitam menghadang jalannya. Hei yang bermarga Chu, berhenti kamu. Wanita itu berambut ungu, bola matanya juga menggunakan lensa kontak berwarna ungu. Desta tidak tahu siapa itu, siapa kamu, apa ada urusan mencariku? Aku adalah Camilla Yan. Wanita itu melotot dengan galaknya ke Desta seolah punya dendam dan kebencian besar padanya. Desta tertegun, diam beberapa saat baru dia bereaksi, wanita ini ternyata anggota keluarga Yan. Nona Yan ada apa mencariku? Tanya Desta lagi. Tidak ada urusan apa-apa. Aku hanya tidak suka saja melihatmu, dan ingin sekali memukulmu, kata Camilla menggertakkan giginya dengan marah. Apa aku membuat masalah denganmu? Tanya Desta heran. Bagaimana ada orang yang tiba-tiba tidak suka melihatnya dan ingin memukulnya? Kamu tidak cari masalah sih denganku. Tapi ketika melihat wajahmu itu, aku marah sekali. Kata Camilla dengan dingin, tanpa menunggu Desta bertanya lagi, dia sudah maju ke depan Desta dan langsung meluncurkan tendangannya ke kepala Desta. Desta terkejut dan bergegas mundur menghindari tendangan wanita itu. Apa ini, kenapa wanita yang aku temui akhir-akhir ini begitu kejam dan meledak-ledak? Apalagi satu persatu dari mereka begitu kejam, siapa yang bisa tahan coba? Bocah tengik, kalau kamu berani dan punya kemampuan, jangan menghindar begitu. Wajah Camilla tampak begitu dingin sekali, yang tidak tahu mungkin mengira dia baru saja keluar dari kulkas. Desta jungkir balik berturut-turut sampai 3 kali, dan 3 kali lolos dari tendangan wanita itu. Dia berkata dengan kesalnya, dunia macam apa ini, bahkan jika dipukuli tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan begini, tapi kamu melarang untuk menghindar? Apa kamu pikir kamu adalah wanita Dewi 9 Surga, sehingga aku harus merasa terhormat dipukul ataupun ditendang olehmu? Melihat Desta yang masih bisa menggodanya, wajah menjadi Camilla semakin marah dan muram. Serangannya pun menjadi lebih parah dan kejam.
Desta awalnya hanya menghindar tapi tidak lama, dia tidak bisa menahan ini lagi, jadi dia mulai menangkis. Jika dulu mungkin Desta bukanlah lawan yang sebanding dengan wanita ini. Seluruh kekuatan Camilla ini jauh lebih kuat daripada Yuna yang terakhir kali dia temui. Tetapi setelah menghukum diri dengan berlutut tadi malam, Desta tiba-tiba menyadari kalau dia sekarang memiliki kontrol lebih besar atas kekuatan dalamnya daripada sebelumnya dan seni bela diri yang dia curi dari Pota sebelumnya sangat berguna untuknya. Jadi setelah menghindari serangan Camilla, dia berbalik dan meluncurkan telapak tangan dengan bola cahaya kecil kekuatan dalam yang tersembunyi di telapak tangannya itu. Namun, posisi pukulan telapak tangan ini kebetulan posisinya di dada Camilla, dan pada saat itu Desta dan Camilla jadi sama-sama membeku. Kemudian, dia melihat niat membunuh yang sangat menakutkan muncul dari wanita itu. "Bajingan, cari mati ya!" Camilla melepaskan tangan Desta dengan satu telapak tangan lalu ketika dia hendak mengejarnya. Dia menyadari sesuatu yang memalukan, bola cahaya di telapak tangan Desta tadi telah menghancurkan bajunya. Bagian yang begitu indah di dadanya terekspos keluar, membuat dirinya menggigil terhembus angin laut. "Desta, beraninya kamu melakukan ini padaku, cari mati kamu." Dia berjongkok dengan cepat, matanya yang indah berkedip, lalu tampak air mata di sudut matanya. "Hei, kamu baik-baik saja, kenapa tiba-tiba mau menangis begitu? Akulah yang dipukuli. Aku baru saja mulai melawan." "Kamu ini namanya menipu." Desta panik dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara keras. Dialah yang jadi korban, tapi kenapa sekarang seolah dia yang melakukan kesalahan? "Aku mengatakan ini sejelas-jelasnya dulu ya. Aku tidak bersalah tentang masalah ini. Jika kamu tidak menerimanya, pergi dengan berani kepada kakekmu. Aku tidak akan mempercayai jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Jangan ganggu aku lagi. Aku pergi dulu." Desta memegang leher sambil mengatakan ini semua, lalu berbalik dan berjalan pulang ke arah villa. Dalam sekejap tidak ada bayangannya lagi di sana. Camilla berjongkok di tanah, ekspresi wajahnya berubah dan mulai panik. "Desta, mati kamu. Desta busuk. Jangan pergi." Tapi mana mungkin di depannya masih ada bayangan Desta. Camilla pun marah sekali dan ingin berteriak sampai hampir menangis. Dalam keputusasaan, dia terpaksa mengawasi ke sekelilingnya dengan hati-hati dan waspada. Dia pun segera berlari pergi kembali ke tempat tinggal keluarga Yan ketika melihat tidak ada orang di sana. Tiba-tiba dia datang ke Desta kali ini, tentu saja itu bukan karena Desta menyinggung perasaannya atau cari masalah dengannya. Sebelum ini, Desta bahkan tidak mengenalnya. Desta hanya tahu kalau di keluarga Yan ada seorang nona tertua yang aneh sekali. Yang sering sekali tanpa bicara apa-apa tiba-tiba memukul orang. Apalagi memukul yang tingkatannya seolah mau membunuh. Orang di lingkaran yang sama dengannya juga tidak sedikit yang pernah dipukuli oleh wanita itu. Desta dulu tidak pernah bertemu dengannya. Malam ini bisa dibilang pertama kali mereka bertemu dan berkomunikasi. Desta langsung yakin kalau Camilla adalah nona besar keluarga Yan yang aneh itu. Dalam menghadapi orang yang memukulnya terlebih dahulu, apalagi wanita yang memukul tanpa belas kasihan, Desta tidak akan berniat untuk kasihan juga padanya. Begitu tiba di villa, Desta menenggelamkan kepalanya dan langsung tidur. Bahkan mendengkur terus-menerus. Di mimpinya, dia memimpikannya sepasang pria dan wanita yang membelakangi dirinya. Walaupun tidak bisa melihat paras wajah mereka, tapi pertama kali melihat mereka langsung mengenali mereka. Matanya tiba-tiba sembab. Ayah, ibu. Tidak mungkin salah. Mereka berdua pasti adalah orang tuanya. Hanya saja bagaimanapun dia berlari dan berjalan ke mereka, dia tetap saja tidak bisa meraih orang tuanya.
Orang tuanya juga terus saja tidak membalikkan tubuh mereka. Pada akhirnya, terdapat guncangan yang sangat hebat. Desta pun akhirnya terbangun dari mimpinya. Dia tiba-tiba duduk di ranjangnya. Punggungnya penuh keringat. Napasnya terengah-engah sambil melihat kedua tangannya sendiri. Dia tidak mengerti kenapa dia bisa tiba-tiba memimpikannya orang tuanya. Dia melihat keluar jendela, hari sudah cerah. Ternyata sekarang sudah pagi di hari berikutnya. Tidak menyangka mimpi yang sangat pendek waktunya itu ternyata telah menghabiskan waktu satu malamnya. Sebenarnya dia tidak punya ingatan apa-apa lagi mengenai orang tuanya. Karena sejak kecil orang tuanya sudah pergi meninggalkannya. Suara ataupun paras wajah mereka berdua sudah lama tidak teringat jelas oleh Desta. Barata juga selalu tidak memberitahunya. Yang paling membuatnya tidak menyangka adalah dulu pernah sekali dia ingin mencari foto orang tuanya. Tapi ketahuan oleh Barata, akhirnya dihukum dengan kejam olehnya. Sehingga setelah orang tuanya hilang, mereka berdua pun menjadi larangan yang sakral dalam keluarga Chu. Pada situasi biasa tidak boleh membahas atau menyebutkannya. Desta menyeka keringat dingin di keningnya lalu ketika bersiap pergi ke kamar mandi untuk mandi. Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka, kemudian Desta melihat Citra berjalan masuk dari luar dengan sangat berhati-hati. "Kakak Cit, ada urusan apa?" Melihat Citra yang sangat berhati-hati dan begitu serius itu, Desta merasa tertarik dan penasaran akhirnya bertanya. Citra sangat terkejut, hampir saja dia melompat saking terkejutnya. Dia berbalik dan menatap Desta dengan tatapan ketakutan. Kenapa kamu sudah bangun?" "Bukannya wajar ya kalau aku sudah bangun," kata Desta sambil tersenyum. Dulu dia sudah punya kebiasaan bangun pagi karena ketika di keluarga Chen selama beberapa tahun lalu, dia bertanggung jawab atas sarapan pagi sekeluarga. Terkadang jika bangun terlambat sehingga tidak memasak, Wulan pasti akan memakinya habis-habisan. Walaupun sekarang dia sudah memutus hubungan dengan keluarga Chen, tapi kebiasaan ini sulit untuk dirubah. Citra merapatkan bibirnya lalu berkata, "Karena kemarin malam kamu dihukum, lalu aku melihat setelah pesta ulang tahun kamu sangat capek tidak karuan. Jadi aku mengira kalau kamu akan tidur lebih lama. Aku capek hanya ketika itu saja. Sekarang aku sudah sadar dan kembali sehat sepenuhnya," kata Desta sambil tersenyum. Lalu dia berkata lagi, "Oh iya, Kak Cit, ada apa kamu mencariku?" Aku. Wajah Citra langsung memerah begitu mendengar pertanyaan Desta ini. Desta memandang Citra lalu baru menyadari Citra memegang sebuah botol di tangannya. Di depan matanya dia melihat tulisan minyak tawon. Dia saat itu juga langsung mengerti maksud Citra ke kamarnya. Lalu berkata, "Kakak Cit, kamu khawatir karena aku sudah berlutut semalam? Lututku pasti terluka jadi ingin mengoleskan obat, iya kan?" Citra tidak menyangka Desta bisa menebak apa niatnya ke sana. Dia pun menggigit bibirnya dan berkata, "Karena aku yang terlalu ceroboh bisa seenaknya percaya orang lain sehingga menyebabkan masalah untukmu. Jika aku tidak melakukan apapun, hatiku tidak akan tenang." Petik 2. Citra bicara sambil berjalan tegak di depan Desta dan langsung mendorong Desta berbaring lagi di ranjang. Sriet celana Desta langsung dibuka sampai lutut oleh Citra. Desta yang sekarang adalah seorang bela diri. Berlutut semalaman tidak akan membuat luka atau pengaruh yang besar terhadapnya. Tapi kemarin malam adalah hukuman berlutut, karena hukuman jadi jika dia bergerak dengan kekuatan dalam maka tidak akan berarti apapun. Jika Barata tiba-tiba mengetahuinya dan melihat ke lututnya, dan akhirnya tidak melihat lutut Desta terluka maka dia pasti merasa Desta tidak tulus. Jadi saat ini lutut Desta sudah merah dan membengkak menjadi dua benjolan. Tampak ketidaktegaan di tatapan mata indah Citra.
Dia pun menuangkan minyak ke telapak tangannya lalu menggosoknya di tangan. Setelah merasa sedikit hangat dia pun menggosok, mengurut dan memijat lutut Desta untuk melancarkan peredaran darah Desta. Awalnya Desta mengerutkan kening tapi ketika merasakan kehangatan telapak tangan Citra yang terus-menerus itu dirasakan lututnya. Perlahan rasa sakit itu menghilang dan yang tersisa hanya kenyamanan dipijat, dari mulai lutut kemudian perlahan menyebar. Setengah jam kemudian, sebagian besar merah di lutut Desta telah menghilang. Citra menyeka keringat di keningnya dan tersenyum lalu berkata, "Jauh lebih baik sekarang. Besok aku akan memijatnya lagi maka setelah itu lututmu akan baik-baik saja." "Kakak Cit, terima kasih," kata Desta dengan serius sambil memegang tangan lembut Citra. Wajah Citra langsung memerah, dia pun langsung duduk di ranjang dan berbaring dengan lembut di dada Desta, "Bicara hal bodoh apa kamu ini? Aku adalah wanitamu, kamu menghancurkan Rasta demi melindungiku, maka jika aku melakukan sesuatu untukmu, bukankah itu sudah seharusnya?" "Sudahlah, Vero akan segera bangun. Aku cuci tangan dulu. Bau di tanganku terlalu tajam," kata Cita dengan wajahnya masih memerah. Ketika dia hendak bangun, pintu tiba-tiba terbuka dan Vero masuk dari luar. Ketika dia melihat Citra dan Desta sedang berbaring bersama di ranjang, apalagi Desta tidak mengenakan celana, dia terkejut dan membeku seperti batu di tempatnya. "Kak Cit, kakak Desta, kalian di sini." Dia membelalakan matanya dan mulutnya menganga, seolah sedang terpikirkan hal yang sangat mengejutkan. Selanjutnya, dia mencium bau aneh di udara, wajah cantiknya ini langsung memerah. Aku tidak seharusnya masuk. Aku akan keluar," kata Vero dengan wajah gugup dan memerah. Dia buru-buru membuka pintu kamar dan pergi keluar. Bagaimana Desta mau menghentikannya tetap saja tidak berhasil menghentikannya. "Dasar anak bodoh satu ini, apakah dia salah paham dengan kita?" kata Desta sambil tersenyum kepada Citra. Wajah Citra memerah dan langsung mengangguk, dia pun berdiri lalu berkata, "Aku keluar dulu menjelaskan semua ke Vero. Kamu pergi mandi dulu sana baru keluarlah." Desta mengiyakan, lalu melihat Desta langsung keluar dari kamar. Setelah dia selesai mandi dan keluar dari kamar, dia melihat Citra sudah duduk dan mengobrol dengan Vero. Wajah Vero masih terlihat merah, tapi tatapan matanya sudah kembali normal, tidak terlihat seperti tadi seolah sedang memikirkan hal yang bukan-bukan. "Kakak Desta." Begitu melihat Desta keluar, dia pun langsung memanggilnya. Desta mengangguk lalu tersenyum kepada wanita itu dan berkata, "Vero, apa jangan-jangan kamu biasanya melihat hal-hal yang tidak senonoh dan tidak sehat ya?" Aku tidak kok." Vero segera menjelaskan sambil menggigit bibirnya, wajah Vero langsung memerah. "Lalu kenapa begitu kamu melihat Kak Cit berbaring di tubuhku, mengira kami melakukan hal semacam itu?" kata Desta berniat terus menggoda Vero. Wajah Vero langsung memerah lalu segera berkata, Aku benar-benar tidak melihat hal-hal begitu. Hanya saja ketika di kampus dulu, teman-teman sering membahas hal semacam itu. Walaupun aku tidak punya niat mendengarnya, tapi tetap saja terdengar olehku. Mereka bilang, wanita dan pria jika sudah selesai melakukan itu, maka kamar akan dipenuhi dengan aroma aneh. Jadi harus segera membuka jendela untuk membuat sirkulasi udara berjalan agar tidak ketahuan. "Jadi kamu mengira aroma yang dimaksud itu adalah aroma minyak tawon?" kata Desta tertawa menggoda Vero. Aku tidak pernah mencium aroma itu, jadi mana aku tahu," kata Vero seolah baru saja melakukan kesalahan, dia duduk di sofa dengan memainkan 10 jarinya. Sudah, kamu jangan menggoda Vero lagi," kata Citra yang ada di samping karena sudah tidak tega melihat Vero. Desta pun langsung tertawa terbahak-bahak lalu mengelus rambut panjang Vero dan memintanya tidak terlalu serius menanggapi ucapannya.
Vero baru tahu kalau Desta hanya bercanda saja. Dia pun marah dan langsung menggigit Desta untuk meluapkan emosi dan kesalnya. Setelah ribut, mereka bertiga pun berhenti. Desta berkata, "Sore ini kita kembali ke daerah Sanbaku. Di sana masih banyak hal yang belum selesai ditangani, jadi tidak boleh pergi terlalu lama." Citra dan Vero menunjukkan kalau oke saja dan tidak apa dengan ide itu. Mereka berbeda dengan Desta, studi kampus mereka belum selesai, jadi tidak mungkin tidak menganggapnya sebuah masalah. Setelah makan siang bersama dengan kakek Chu dan beberapa tetua di keluarga Chu, para keturunan keluarga Chu pun yang pulang dari seluruh belahan dunia sudah bersiap untuk kembali bertanggung jawab di tempatnya masing-masing. Setelah Desta membawa dua wanita itu naik pesawat pribadi, malamnya mereka pun kembali ke kota Yunhai. Di sana, Paman Ding sudah menyiapkan mobil untuk menjemput mereka dan membawa mereka pulang ke villa. Ya ampun, walaupun 2 hari ini cukup senang sekali main dan jalan-jalannya. Tapi tetap saja rumah adalah yang terbaik. "Ini benar-benar nyaman sekali," kata Vero begitu sampai di rumah dia langsung berbaring di sofa dan bersandar dengan malasnya. Setelah Desta mau mengatakan sesuatu, tiba-tiba mendengar ponsel Vero berdering terus-menerus seolah mengejarnya. Ketika dulu pergi di rumah kediaman keluarga Chu, sinyal di pulau itu sangat terbatas. Begitu kembali di daerah Sanbaku, sinyal pun kembali menyambung. Bahkan Vero juga tidak menyangka ada begitu banyak telepon tidak terjawab dan juga pesan yang masuk di ponselnya. "Siapa yang telepon?" tanya Desta penasaran. Vero melirik ke ponselnya, ekspresi wajahnya seketika itu langsung berubah. Dia mengangkat kepalanya lalu melirik ke Desta, tampak keraguan di matanya, anggota keluarga Chen yang menelepon. Sekarang, Vero memanggil Wulan dan Gito dengan sebutkan anggota keluarga Chen. Karena dia tidak bersedia mengakui, dua orang ini yang hanya memberinya nafkah dan makan tanpa memberinya cinta dan kasih sayang itu adalah orang tuanya. Desta mengerutkan keningnya lalu berkata dengan dingin, "Kenapa dua orang itu masih saja menelepon? Bukannya terakhir kali aku sudah memberikannya banyak uang ya?" "Apa kakak Desta kamu mengembalikan uang mereka?" tanya Vero heran. Desta mengangguk, lalu dia menceritakan kejadian dan kekhawatirannya yang lalu kepada Vero. Begitu mendengar semua cerita itu, Vero merasa kalau itu masuk akal jadi dia tidak mempermasalahkan lagi masalah Desta yang memberikan uang kepada Gito dan Wulan. Hanya saja sudah jelas-jelas mendapatkan uangnya, tidak menikmati hidup saja. Kenapa malah menelepon Vero sampai segila ini? Telepon balik saja. Ada beberapa orang yang jika masih belum puas maka mereka akan menempel padamu seperti lalat, kata Desta dengan santai kepada Vero lalu duduk di samping Vero. Mengenai suami istri itu, Desta akui sendiri sudah memaafkan mereka. Tapi jika mereka tidak tahu diri dan masih ingin keuntungan lainnya, kalau begitu Desta tidak akan keberatan untuk memberikan pelajaran yang sangat mendalam kepada mereka. Baiklah, aku akan meneleponnya balik. Vero mengangguk dan segera memutar nomor ponsel Wulan. Telepon langsung dijawab begitu ditelepon, lalu terdengar suara tangisan Wulan dari balik ponsel itu, "Vero, kamu harus menyelamatkan orang tuamu ini. Jika kamu tidak peduli dengan kami, matilah kami." Vero terkejut tapi tidak menyangka kalau Wulan bisa mengatakan ucapan ini. Tepat ketika Vero ragu bagaimana menjawabnya, Desta langsung mengambil ponselnya dari tangannya dan berkata dengan dingin, "Wulan, apa kamu tidak ingat apa yang kamu janjikan kepadaku ketika kamu mengambil uang dariku terakhir kali?" Desta?" Setelah mendengar suara Desta, tangisan terisak Wulan langsung berhenti seketika. Dia tampak sangat takut, lalu berbisik, Desta, aku tentu ingat apa yang kami janjikan.
Tapi kali ini bukan kesalahan kami, tetapi dua keponakanku pembunuh itu yang mencari masalah. Dua keponakanmu? Desta mengerutkan keningnya lalu muncul langsung mulut kotor dan wajah dari keluarga kakak tertua Wulan di pikiran Desta. Hanya saja setelah kejadian itu, bukankah keponakan yang paling tua masih mendekam di penjara? Keponakan yang muda juga kembali ke desa bersama orang tuanya. Mengapa bisa ada masalah lagi? Sambil menarik napas dalam-dalam, Desta berkata dengan dingin, katakan dengan jelas dulu. Tapi aku akan mengatakan ini di awal dulu. Aku tidak berjanji akan membantumu. Tidak peduli apa bisa membantu atau tidak, kamu tidak boleh menelepon atau mengganggu Vero lagi mulai sekarang. Kalau tidak, berapa banyak uang yang kamu ambil dariku, maka aku punya cara untuk membuatmu untuk meludahkannya perlahan. Mendengarkan nada dingin Desta, Wulan yang ada di balik telepon menggigil tak terkendali. Desta yang sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang dia tidak memiliki keberanian untuk menyuruh-nyuruh atau memanfaatkan Desta, hanya berani berkata dengan terbata-bata dan sangat berhati-hati. Setelah menarik napas panjang, Wulan mulai menceritakan apa yang terjadi.